Pernahkah Anda membayangkan hewan kurban yang sudah disiapkan dengan penuh perjuangan, dibeli dari hasil kerja keras bertahun-tahun, ternyata bisa saja tidak sah di sisi Allah hanya karena satu kesalahan kecil yang sering dianggap sepele? Banyak orang merasa sudah cukup hanya dengan ikut patungan, tanpa memahami ketentuannya. Padahal dalam syariat Islam ada aturan yang sangat rinci dan ketat tentang siapa yang boleh ikut, bagaimana niatnya, hingga jenis akadnya. Jangan sampai sapi atau kambing yang kita harapkan menjadi jalan pahala justru hanya berubah menjadi daging biasa tanpa nilai ibadah kurban karena kelalaian yang sebenarnya bisa dihindari. Di dalam video ini, kita akan membahas tuntas aturan patungan kurban menurut syariat, lengkap dengan penjelasan ulama dan dalil yang sahih. Oleh karena itu, pastikan Anda menyimak penjelasan ini sampai selesai agar tidak salah langkah saat berkurban tahun ini. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, mari kita saling mendoakan dengan menuliskan di kolom komentar apa hajat dan doa terbesar yang sedang Anda harapkan kepada Allah di tahun ini. Semoga bagi siapa saja yang membaca dan mengaminkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala hajat baik tersebut. Amin ya Robbal 'Alamin. Dan mohon bantu dukung syiar dakwah ini dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe agar semakin banyak kaum muslimin yang paham tentang tata cara ibadah kurban yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk kembali mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah kurban yang mulia ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita hidupkan hati kita dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali." Hadis riwayat Muslim. Hanya dengan 1 solawat, Allah membalasnya dengan 10 rahmat dan kebaikan. Maka saya mengajak sahabat semua untuk menuliskan solawat terbaik Anda di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga setiap huruf solawat yang kita tuliskan menjadi cahaya, penghapus dosa, dan sebab dekatnya kita dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Mari simak pembahasan ini dengan tenang dan saksama. Sahabatku yang dirahmati Allah, sekarang mari kita masuk lebih dalam kepada inti pembahasan yang sangat penting ini, yaitu tentang sah atau tidaknya kurban sapi secara patungan yang sering dilakukan di tengah masyarakat kita. Jangan sampai ibadah yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dan dikumpulkan dengan susah payah ternyata tidak bernilai sebagai ibadah kurban di sisi Allah hanya karena kita kurang memahami aturan syariatnya. Oleh sebab itu, dasar utama yang wajib kita pegang adalah ilmu yang benar yang bersumber dari Al-Quran, sunnah Nabi yang sahih, serta penjelasan para ulama yang terpercaya. Sebab ibadah tidak cukup hanya bermodal niat baik, tetapi juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Hal pertama yang wajib diperhatikan sebelum patungan untuk berkurban adalah jumlah pesertanya. Hewan kurban berupa sapi untuk patungan dibatasi maksimal hanya untuk 7 orang. Ketentuan ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat di dalam syariat Islam dan tidak boleh dilanggar. Batasan ini telah diatur secara tegas agar ibadah kurban yang dilaksanakan memenuhi syarat keabsahan yang telah ditetapkan oleh agama kita. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah dan tercantum dalam Sahih Muslim, beliau menceritakan pengalaman para sahabat saat melaksanakan kurban bersama di bawah bimbingan langsung Rasulullah. Jabir berkata bahwa mereka menyembelih seekor sapi untuk 7 orang bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah. Hadis ini menjadi landasan yang sangat kuat bahwa 1 ekor sapi hanya boleh digunakan maksimal untuk 7 orang yang berkurban dan tidak boleh lebih dari itu. Dari hadis tersebut, kita memahami bahwa syariat Islam telah memberikan batas yang jelas dan tegas. Jika 1 ekor sapi dipakai untuk 8 orang, 9 orang, atau bahkan lebih, maka hal itu sudah keluar dari ketentuan yang diajarkan Nabi SAW.
Banyak orang menganggap yang penting adalah kebersamaan untuk meringankan biaya. Padahal dalam ibadah, aturan Allah tidak boleh dilanggar, sebab ukuran diterima atau tidaknya ibadah bukan menurut perasaan manusia, melainkan menurut hukum syariat. Fenomena seperti ini sering sekali terjadi di lingkungan sekolah, kantor, organisasi, bahkan komunitas tertentu. Sebagai contoh, satu kelas yang terdiri dari puluhan orang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membeli seekor sapi. Secara sosial, tindakan ini sangat baik karena menumbuhkan semangat kebersamaan dan saling membantu di antara sesama. Namun, jika niatnya adalah agar seluruh anggota kelompok tersebut dianggap berkurban, maka secara hukum syariat hal itu tidak sah sebagai ibadah kurban bagi semuanya. Ketika jumlah peserta patungan melebihi batas 7 orang, maka hewan tersebut akhirnya hanya bernilai sebagai sedekah daging biasa. Hewan itu tidak lagi memiliki nilai pahala sebagai ibadah kurban, sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Disinilah pentingnya ilmu sebelum beramal, agar kita tidak keliru dalam memahami jenis pahala yang kita dapatkan dari pengorbanan harta yang telah kita keluarkan. Bagian 7. Perbedaan keutamaan kurban dan sedekah di bulan Zulhijjah. Memang benar bahwa sedekah biasa tetap bernilai pahala di sisi Allah, tetapi tentu nilainya sangat berbeda dengan pahala ibadah kurban. Ibadah kurban memiliki keutamaan khusus yang sangat besar, terutama pada hari-hari mulia di bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk bertanya kepada ustadz atau ulama yang memahami fikih kurban sebelum melangkah, sebab pemahaman yang benar akan menyelamatkan ibadah kita dari kesalahan fatal. Perkara kedua yang tidak kalah penting adalah masalah niat dari setiap anggota yang ikut patungan. 7 orang yang bergabung dalam satu sapi harus benar-benar memiliki niat ibadah kurban karena Allah Ta'ala. Jangan sampai ada salah seorang di antara mereka yang hanya ikut karena ingin mendapatkan bagian daging, ingin dianggap dermawan, atau sekadar menjaga hubungan pertemanan tanpa ada niat beribadah kepada Allah di dalam hatinya. Perkara ketiga adalah sumber dana yang digunakan untuk membeli hewan kurban. Ini adalah hal yang sangat krusial dalam syariat Islam. Jangan sampai hewan kurban dibeli dari harta yang bercampur dengan riba, hasil penipuan, atau penghasilan haram lainnya. Karena Allah itu maha baik dan hanya menerima sesuatu yang baik pula. Pastikan uang yang digunakan berasal dari pekerjaan yang halal dan usaha yang diridhoi Allah, agar ibadah kita membawa keberkahan. Seringkali manusia terjebak dalam penilaian sosial, di mana seseorang yang sebenarnya mampu membeli seekor kambing sendiri merasa kurang bangga jika tidak ikut patungan sapi. Padahal dalam syariat, satu ekor kambing yang dibeli sendiri dengan niat tulus bisa jadi jauh lebih utama daripada sapi patungan yang dipenuhi keraguan atau masalah niat di antara anggotanya. Jangan sampai ibadah kurban berubah menjadi ajang pamer kemampuan ekonomi atau sekedar ingin dipandang hebat oleh manusia. Allah tidak melihat besar kecilnya hewan yang disembelih, melainkan melihat ketakwaan hati hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, bahwa daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari diri kita. Masalah teknis dan adab menyebut nama peserta. Selain 4 perkara pokok di atas, kita juga perlu memperhatikan masalah teknis saat pelaksanaan kurban. Salah satu hal yang sering dianggap sepele adalah ketika proses penyembelihan berlangsung, panitia terkadang tidak menyebutkan nama-nama peserta kurban satu persatu. Secara hukum, kurban tersebut tetap sah selama niat peserta sudah ada sejak awal. Namun para ulama menjelaskan bahwa menyebut nama orang yang berkurban saat penyembelihan merupakan adab dan sunnah yang sangat dianjurkan. Menyebut nama peserta kurban menjadi bentuk penghormatan terhadap ibadah agung yang sedang dilakukan, serta menambah kesempurnaan dalam pelaksanaannya. Semakin lengkap seseorang mengikuti tuntunan Rasulullah dalam perkara kecil maupun besar, maka semakin sempurna pula nilai ibadahnya di sisi Allah. Jangan sampai karena menganggap hal teknis sebagai sesuatu yang remeh, kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kesempurnaan pahala.
Hal penting berikutnya yang wajib diperhatikan dengan serius adalah kondisi fisik hewan kurban. Jangan sampai semangat ingin mendapatkan harga yang murah membuat kita mengabaikan kualitas hewan yang akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan kurban adalah simbol penghambaan dan pendekatan diri kepada Rabb semesta alam, sehingga sangat pantas bagi kita untuk memilih hewan yang terbaik, sehat, dan layak. Dalam syariat Islam, telah dijelaskan secara rinci bahwa hewan yang memiliki cacat berat tidak sah untuk dijadikan kurban. Kriteria cacat tersebut antara lain, sapi yang sangat kurus hingga tidak memiliki sumsum tulang, hewan yang buta sebelah dengan jelas kebutaannya, hewan yang pincang parah sehingga sulit berjalan normal, serta hewan yang sedang mengalami sakit berat. Mayoritas ulama menegaskan bahwa cacat semacam ini menggugurkan keabsahan kurban. Oleh karena itu, jangan hanya percaya pada ucapan penjual semata. Jika memungkinkan, luangkan waktu untuk datang langsung melihat kondisi sapi yang akan dibeli. Perhatikan kesehatannya, cara jalannya, kondisi matanya, nafsu makannya, serta kebersihan tubuhnya. Dengan melakukan pemeriksaan langsung, hati kita akan menjadi lebih tenang dan yakin bahwa hewan tersebut benar-benar telah memenuhi syarat sah sesuai ketentuan syariat. Setelah proses penyembelihan selesai, perkara yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah pembagian daging kurban. Syariat Islam mengajarkan agar pembagian dilakukan secara adil, tertib, dan merata kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jangan sampai ibadah yang mulia ini justru menimbulkan perselisihan, kecemburuan, atau rasa tidak adil di tengah-tengah masyarakat tempat kita tinggal. Orang yang berkurban memang diperbolehkan mengambil sebagian dari daging kurbannya untuk dikonsumsi bersama keluarga. Para ulama menjelaskan bahwa pembagian yang baik adalah sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga dihadiahkan kepada kerabat, dan sepertiga disedekahkan kepada fakir miskin. Meskipun proporsi ini tidak bersifat wajib mutlak, namun ini adalah aturan yang sangat dianjurkan untuk menjaga keseimbangan sosial. Namun apabila seseorang memilih untuk menyedekahkan seluruh daging kurbannya demi mengharap pahala yang lebih besar, maka hal itu termasuk amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar keikhlasan dan pengorbanan seorang hamba dalam berbagi kepada sesama, maka semakin besar pula balasan kebaikan yang Allah siapkan untuknya di akhirat kelak. Sahabatku yang dirahmati Allah, marilah kita merenungkan dengan hati yang jernih tentang hakikat kurban yang sesungguhnya. Ibadah kurban bukan hanya sekadar aktivitas menyembelih hewan lalu selesai begitu saja. Di balik syariat yang agung ini, tersimpan pelajaran besar tentang keikhlasan, pengorbanan, dan ketundukan total kepada Allah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat menerima perintahnya. Sesungguhnya, yang disembelih dalam ibadah kurban bukan hanya hewan ternak, melainkan juga ego, kesombongan, sifat bakhil, dan rasa cinta dunia yang berlebihan di dalam hati manusia. Kurban hadir untuk mendidik jiwa kita agar tidak diperbudak oleh harta benda. Sebab harta hanyalah titipan sementara, sedangkan amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas akan menjadi bekal yang kekal sampai hari akhir nanti. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Sudah bersusah payah mengeluarkan uang, tetapi ibadah yang dilakukan justru tidak bernilai sempurna di sisi Allah karena dilakukan tanpa ilmu dan pemahaman yang benar. Ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amal ibadah. Dengan ilmu, seseorang dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru, sehingga ibadahnya menjadi lebih terarah dan hati-hati. Dalam sebuah ibadah kolektif seperti patungan kurban, penting pula memperhatikan keadaan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Alangkah indahnya jika 7 orang yang bergabung adalah orang-orang yang sama-sama menjaga ibadahnya, mencintai kebaikan, dan saling mengingatkan dalam ketakwaan. Kebersamaan seperti ini tidak hanya menghadirkan pahala, tetapi juga menumbuhkan semangat untuk terus memperbaiki diri di jalan Allah.
Sebelum memutuskan bergabung dalam kelompok patungan kurban, pastikan komunikasi antar anggota berjalan dengan baik, jujur, dan terbuka mengenai seluruh rincian biaya, mulai dari harga hewan, biaya perawatan, biaya penyembelihan, hingga pembagian daging, semuanya perlu dijelaskan secara transparan. Ibadah yang mulia harus dibangun di atas kejujuran dan amanah agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Betapa besar kerugian seseorang apabila hewan kurban yang seharusnya menjadi sumber pahala justru berubah menjadi saksi yang memberatkan dirinya di akhirat akibat kelalaian terhadap syariat. Karena itu, jagalah kesucian niat dan kejujuran dalam setiap prosesnya. Marilah kita terus menjaga kualitas salat kita sehari-hari, agar seluruh ibadah lainnya, termasuk kurban sapi ini, memiliki fondasi yang kuat. Salat adalah tiang utama agama. Jika salat seseorang baik, maka insya Allah amal-amal lainnya pun akan ikut baik. Jangan hanya sibuk memperindah ibadah kurban yang setahun sekali, tetapi perbaikilah salat 5 waktu kita, yang merupakan tiang penyangga hidup kita. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita tundukkan kepala sejenak dengan penuh kekhusyuan seraya memanjatkan doa terbaik kepada Allah. Ya Allah, terimalah niat kurban kami tahun ini, dan jadikanlah ia sebagai sebab gugurnya dosa-dosa kami. Berkahilah harta yang kami gunakan, jauhkanlah dari segala unsur haram yang dapat merusak kesucian ibadah kami, dan jadikan setiap tetes darahnya sebagai pelindung kami dari api neraka. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Jadikanlah pahala kurban ini sebagai cahaya penerang kubur mereka. Karuniakan ketenangan dalam hati kami saat menghadapi ujian hidup, dan tuntunlah langkah kami di jalan yang lurus. Jauhkan hati kami dari sifat ria, sombong, dan ingin dipuji manusia. Mudahkan pula bagi saudara-saudara kami yang ingin berkurban namun belum memiliki kemampuan secara harta. Amin ya Rabbal Alamin. Setiap aturan yang Allah tetapkan di dalam ibadah selalu menyimpan hikmah yang sangat besar bagi kebaikan hidup kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam menjalankan syariatnya yang suci. Sebelum menutup video ini, mari bersama-sama kita tuliskan kembali salawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Nabi. Terima kasih atas perhatian Anda yang telah menyimak penjelasan ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.